pertama 13 hari kami udah ada konten gitu. Lebih tepatnya kayak insecure kali ya kan. Iya. Melihat anak-anak yang seumuran yang dikasih dari pemerintah maupun dari duta-duta kayak kita gini. Nah, aku Mutia Saharani. Jadi aku diundang sebagai Duta Inisiatif Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Dan tema kita kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendidikan lingkungan ya Kak ya. Karena yang aku tahu duta literasi itu ke lingkungan ya, Ya, lingkup yang ke lingkungan. lingkungan. Oke. Nah, mungkin banyak juga nih, banyak yang udah tahu duta inisiatif itu apa, tapi banyak juga mungkin yang belum tahu. Boleh dijelaskan sedikit nih tentang duta inisiatif itu apa? Oke, Kak. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sendiri dari bahkan dari teman-teman aku juga itu banyak dari mereka yang belum tahu tentang Duta Inisiatif Indonesia. Padahal untuk ikut dan juga untuk benefitnya itu juga lumayan bagus gitu kan. Dan itu juga udah nasional. Nah, di sini kalau aku jelasin tentang Duta Inisiatif Indonesia, untuk Duta Inisiatif Indonesia itu dia kayak suatu wadah gitu yang menampung mahasiswa maupun remaja-remaja SMA gitu kan untuk berdampak gitu untuk lingkungan kita. Lingkungan kita kan juga perlu dijaga gitu kan untuk dunia yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak Duta Inisiatif Indonesia itu menurut aku worth it banget kalau mau teman-teman ikutin gitu. Gitu. Oke. Kalau untuk pemilihan dutanya waktu itu sendiri online atau offline? Kalau Seleksinya. kalau untuk seleksinya itu berhubung nggak ada tes tertulis juga kan, itu kami semuanya secara online dari awal sampai ke akhir itu semuanya online, pengumumannya juga online. Oke. Duta inisiatif nih, berarti inisiatifnya harus dibangun nih ya kan ya. Sedangkan inisiatif pada lingkungan di Indonesia sekarang atau di Sumatera Selatan lah kita bahas nih ya, masih kurang ya kak ya. Ada yang inisiatifnya udah tinggi nih, tapi ada juga yang masih kurang. Dan itu pasti harus dikembangin nih. Gimana sih caranya tuh biar inisiatif orang-orang masyarakat tentang lingkungan ini jangan buang sampah sembarangan lah, itu basic lah ya kan ya. Gimana cara biar bisa ditingkatin lagi inisiatif mereka? Benar kan, kata kakak tadi benar banget gitu kan kak. Ada yang kalau inisiatif itu kan kayak dari diri kita sendiri gitu. Atau bisa disebut juga kayak kesadaran dari diri. Nah itu kalau untuk kita ningkatinnya itu kan kita bisa lihat dari konten, banyak juga yang bikin konten-konten, terus ada juga kayak himbauan atau sosialisasi gitu kan yang dikasih dari pemerintah maupun dari duta-duta kayak kita gini. Nah itu semuanya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita lihat sampah nih misalnya, terus keinget, oh iya waktu itu aku pernah lihat di Instagram kakak itu kasih kayak himbauan gitu kalau jangan buang sampah, terus dia sadar gitu, dan itu juga sudah bagus kan kak ya, untuk sudah berdampak berarti kami bagi mereka gitu kan. Tapi kalau mereka juga kayak udah ingat nih tapi Masih dari dirinya lalai sendiri gitu ya. dari kesadaran dia sendiri itu masih nggak mau gitu. Jadi itu memang balik ke kesadaran diri masing-masing. Cuman kalau untuk usaha yang kita kasih supaya mereka itu tahu gitu, minimal tahu aja gitu kan, tahu, kemudian mereka juga sudah tahu, mereka yang menjalankan nanti gitu kan. Jadi kami cuman bisa memberitahu, memberi informasi, memberi apapun itu supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi inisiatifnya itu balik pada diri manusianya itu sendiri ya. Motivasi dari kakak ngikutin duta inisiatif ini, motivasi dari mana sih kak? Kalau aku lebih ke diri sendiri, Oh, diri sendiri. karena kayak melihat motivasi dari orang lain juga ada, kayak lihat orang-orang tuh pada aktif gitu kan. Sedangkan aku udah di hampir semester akhir, masih nggak ada pengeluaran, nggak ada Kegiatan output gitu ya. gitu, nggak ada Iya. nggak ada kegiatan, malah kuliah aja, kuliah pulang. Kupu-kupu dong. Oke, jadi baru aktif ini di semester 6 ini. Mungkin di tahun 2024 ini mulai ngerasa lebih tepatnya kayak insecure kali ya Kak. Iya. Melihat anak-anak yang seumuran itu sudah banyak prestasi gitu kan,
jadi lebih ke insecure gitu. Oke, dan langsung ngembangin diri nih ya. Mantap mantap. Kalau jadi kayak duta, ngikut duta inisiatif kayak gini, itu baru pertama tuh kakak atau emang udah berkali-kali udah pernah ikut gitu sebelumnya? Kalau aku duta inisiatif ini yang pertama, Oh, duta benar-benar inisiatif pertama. Oke gitu. Oh, berarti pertama ikut duta inisiatif, infonya dari Instagram ya kan jadi dari Instagram langsung ikut, langsung waktu itu pesertanya juga pasti banyak ya. Ya banyak. Dan kakak harus ngelewatin banyak peserta itu akhirnya lolos jadi duta inisiatif. Oke. Berarti kalau duta inisiatif ini membahas tentang lingkungan, iklim gitu juga dibahas nggak sih Ya, Kak? iklim, terus perubahan iklim gitu kan, terus apa ya, cuaca, terus kayak misalnya ada bencana-bencana alam gitu, kami juga bahas. Jadi kalau untuk program-program selama kakak menjadi duta inisiatif ini apa aja tuh program atau kampanye yang udah dijalanin? Kalau kami itu ada program wajib ya Kak. Untuk program wajibnya itu dalam bentuk roadshow, baik itu ke apa ya, ke sekolah-sekolah atau ke lingkungan sekitar, baik itu ke tetangga maupun pokoknya ke lingkungan sekitar, terus juga ke panti asuhan. Itu jadi kami tinggal pilih aja gitu kan. Terus untuk inisiatif apa ya, inisiatif bikin proker sendiri dari masing-masing provinsi itu kami bikin dari Sumatera Selatan, kami bikin konten yang wajib gitu. Jadi setiap satu hari pasti ada konten yang dipost. Misalnya 13 anak. Nah, di situ berarti 13 anak itu selama 13 hari kami udah ada konten gitu. Jadi masing-masing bikin satu. Oh, masing-masing bikin satu. Jadi kalau misalnya 13 hari terlewat, ngulang lagi gitu, ngulang lagi. Kontennya itu tentang apa? Kontennya itu semua tentang lingkungan. Lingkungan, balik lagi ke lingkungan itu ya. Jadi mereka itu pada pinter-pinter juga ngedit. Jadi ada yang bikin dalam bentuk video, ada yang juga poster gitu. Terus untuk program selanjutnya itu ada apa ya, kayak banyak soalnya program banyak banget ya. Dan untuk duta sendiri itu berapa lama? selama 3 bulan masa jabatan. Masa jabatannya 3 bulan. Sebentar ya berarti ya. Sebentar. Memang setahun gitu ya. Oke. Nah, mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu lebih termotivasi nih mungkin ya. Jadi tuh karena tingkat kesadaran akan lingkungannya masih kurang, ada nggak sih contoh dari pelestarian lingkungan yang udah sukses gitu biar menjadi contoh untuk anak-anak muda zaman sekarang, biar kita tuh bisa ke era nantinya Indonesia emas gitu ya kan. 2045. Iya betul banget. Ada nggak contoh sukses dari pelestarian lingkungannya biar jadi contoh gitu? Kalau dari kami sendiri, mungkin di sekitar Sumatera Selatan, kalau kita lihat itu masih banyak banget masalah lingkungan yang terjadi, itu baik dari kemarin-kemarin itu juga sempat dari kampus aku gitu kan, atau dari jalannya dari jalan ke Unsri gitu, itu kan ada kebakaran tuh kemarin, kebakaran hutan. Itu juga bikin asap kabut gitu kan, sampai ke Palembang juga kena dampaknya gitu kan. Terus kalau kita lihat dari Palembang sendiri itu ada yang dekat Sungai Musi kita. Iya, betul. Bisa dilihat itu seberapa kotor airnya gitu kan. Betul. Kalau dari Palembang atau Sumatera Selatan sendiri sih kalau aku lihat kurang ya Kak ya, untuk gerakan ke lingkungannya gitu. Masih kurang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari daerah lain mungkin itu udah ada yang lancar gitu, yang berjalan programnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang di Palembang kayaknya belum ada sih. Soalnya kan kita lihat yang kebakaran hutan tadi itu setiap tahun itu pasti terjadi, dan nggak ada penanggulangannya. Jadi mereka usaha aja buat matiin apinya, nggak ada mau cari orangnya siapa gitu kan, mau kasih efek jerak gitu kan nggak terlalu diperlihatkan gitu. Jadi orang-orang masih ngulang terus aja. Kalau hambatan atau kesulitan yang kakak hadapin ini selama roadshow ataupun sosialisasi ini ya, itu apa aja?
ada nggak sih hambatan atau kesulitannya? Ada dua yang menonjol. Kalau untuk hambatan itu yang pertama dari menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu. Jadi kan Karena apa tuh? Karena kuliah atau? karena mereka bukan aku. Oh, oke. Kalau aku sendiri itu eh, berhubung apa ya kegiatannya nggak terlalu banyak juga kan, dan kebetulan anak-anak dari Palembang ini mereka itu aktif-aktif semua gitu. Oh, oke. Jadi kalau kita mau nentuin waktu untuk roadshow nih, itu pasti ada aja yang punya kegiatan lain gitu kan. Oh. Jadi kami kesulitan untuk ngatur waktunya gitu. Kalau misalnya roadshow hari ini, kemudian ada yang nggak datang gitu kan. Misalnya satu orang aja, sebenarnya bisa dia roadshow di hari lain kan. Betul. Tapi nanti ya kasihan kalau sendirian. Jadi mau dibikin sama aja gitu. Jadi semuanya langsung roadshow barengan gitu kan. Kemudian kalau dalam satu organisasi itu kan pasti ada aja orang-orang yang nyeleneh gitu. Oh, ya tahu. Oke, ngerti. Kayak kerja kelompok kali ya. Ya. Ada yang benar-benar kerja, ada yang hilang-hilangan gitu. Ya, betul. Tapi alhamdulillah yang kemarin itu nggak terlalu parah, walau ada yang hilang-hilangan juga, tapi akhirnya juga tetap bergabung. Gabung lagi, betul lagi sosialisasi. Kalau untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah udah belum itu? Udah terrealisasi belum? Kalau untuk provinsi lain itu mereka sudah ke sekolah-sekolah, tapi sedangkan kami itu berhubung kemarin itu barengan sama sekolah-sekolah yang punya kegiatan banyak, dan juga kemarin itu pesantren kilat juga. Itu jadi kami waktu mengajukan proposal kata gurunya itu bahwa nggak bisa gitu, karena waktu-waktunya itu sudah ada kegiatan-kegiatannya masing-masing. Jadi di situ kami coba untuk ke panti asuhan gitu. Begitu pun waktu waktu puasa ya kak. Oh, waktu puasa. Oh, pantai sulit ya, agak sulit. Oke. Mereka juga anak-anak panti banyak yang ngajak buat bubar gitu kan. Jadi kami kemarin itu sempat kekurangan waktu juga buat roadshow-nya gitu. Tapi kalau untuk sekarang masih aktif roadshow-nya? Kalau untuk apa ya? Kalau yang masih aktif ini kan kami kemarin itu batch 6, sedangkan yang sudah berjalan sekarang ini udah batch 7 gitu. Oh, ini udah batch 7? Iya, udah batch 7. Okay. Jadi kami udah lewat gitu kan. Untuk roadshow-nya sendiri itu kalau mau roadshow boleh banget. Tapi kalau diwajibkan itu enggak. Kalau mau roadshow boleh. Tapi kalau waktu itu wajib. Ya. Itu seminggu harus berapa roadshow atau ada apa ya namanya tuh targetnya nggak? Ada targetnya nggak? Targetnya itu cuma satu kali sih kan. Oh, satu kali. Kan kami juga ada proker lain gitu kan, yang lebih ditonjolin. Kalau untuk roadshow-nya itu lebih ke kegiatan offline-nya gitu kan. Jadi minimal satu kali. Roadshow yang lebih proker yang lebih ditonjolin tuh apa contohnya? Kayak yang konten tadi, soalnya kan kita ya? online semua kan, dan juga orang-orang zaman sekarang itu kan lebih ke media sosial, apa-apa di medsos kan. Jadi kami lebih ke kontennya itu ditonjolkan lagi gitu. Durasi kontennya nggak ada ya kak? Terserah gitu. Oke. Nah, apalagi nih ya, kita mau bahas mengenai generasi sekarang. Generasi sebutnya apa ya, kalau generasi sekarang itu Gen Z ya, Gen Z ada lagi setahu aku baru tapi aku lupa namanya. Nah, gimana sih kak cara kakak jadi duta inisiatif itu untuk menginspirasi generasi muda untuk lebih menjaga, lebih aware terhadap lingkungan kita saat ini untuk menuju tadi Indonesia Emas 2045 ya, 2045 nanti. Gimana sih kak cara motivasi yang mau kakak beriin untuk yang nonton di rumah generasi sekarang khususnya, apa yang mau kakak sampaikan ke mereka? Yang pertama itu kan kalau kita bahas generasi sekarang itu udah banyak banget yang nyeleneh gitu ya. Betul banget. Dan tapi ini tidak ke mana-mana ya, pihak mana-mana. Oke, betul. Ke umum gitu. Ya, umum. Nah, jadi kalau untuk memotivasi sendiri itu kita usahain dari diri kita sendiri itu sudah kayak memang punya ilmunya gitu. Kayak misalnya nih kita mau memotivasi tapi diri kita juga masih asal-asalan gitu. Contohnya masih buang sampah sembarangan ya gitu kak. Jadi kan misalnya bisa aja kalau kita lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih tahu gitu kan, kita langsung tegur gitu.
itu kan dari diri kita sendiri sudah ada gerakan gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya kita mau bilang nih ke orang lain, kamu jangan buang sampah sembarangan dong, atau kita waktu mau negur orang lain gitu kan, terus dia nggak bisa tuh bilang kalau ya kamu aja masih buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi lebih ke perbaiki diri kita sendiri dulu. Terus kalau misalnya apa ya, untuk memotivasi orang di, aku lebih ke memotivasi orang ke media sosial ya Kak ya. Soalnya kalau untuk offline kan lumayan kurang juga kan. Kalau untuk di media sosial itu kan mereka itu lebih ke ngelihat hasilnya aja gitu. Iya betul. Kalau kita tunjukin hasilnya yang bagus-bagus, terus tuh kita juga berusaha, yang susah diubah itu kan pola pikir orang gitu ya kan. Mindset orang-orang itu kadang Beda-beda. susah diubah gitu kan. Jadi kalau kita barengin sambil nunjukin hasilnya juga gitu, nunjukin hasilnya, oh kalau aku bisa kayak gini loh, masa kalian nggak bisa gitu kan, kalian juga bisa, jadi ayo dicoba gitu. Jadi kayak lebih ke memotivasi kayak gitu sih Kak. Kalau contohnya nih ya, contohnya aku nih, kalau misalkan aku udah sadar diri kok, kalau misalkan jangan buang sampah sembarangan, tapi aku ngelihat ada orang yang buang sampah sembarangan nih, dan aku tegur, tapi dia kayak gak suka gitu. Tanggapannya tuh harusnya gimana tuh kalau orang gak suka gitu? Kadang kan ya kesel aja jadinya, padahal kan itu positif ya kan, aku beri kasih taunya positif, tapi mungkin dia nanggepinnya jadinya negatif, dan akhirnya tuh apa ya, kalau misalkan mau negur lagi tuh sungkan gitu. Gimana tuh tanggapannya Kak? Kalau yang kayak gitu, untuk kasus yang kayak gitu itu yang pertama kita harus ini dulu, apa, koreksi diri kita sendiri dulu. Karena bisa jadi pemilihan kalimat atau pemilihan kata waktu kita negur dia itu salah gitu. Iya. Bisa nyinggung hati orang juga kan, walaupun menurut kita kata-katanya udah benar Udah gitu sopan kan. gitu ya. Orang lain bisa salah paham juga kan Oke. gitu. Nah itu untuk yang pertama. Terus apa ya, misalnya kita sudah negur orang tapi kayak gak enak gitu kan, gak ya, lebih ke apa ya, yang pertama yang kayak yang tadi itu cara negur kita diperhalus. Terus lebih ke misalnya dia sudah marah nih sama kita, Iya. kita deketin, kita coba pendekatan lain kayak minta maaf gitu kalau misalnya ada apa kata-kata yang tersinggung. Terus aku kasih tahu soalnya itu buat kebaikan kita juga Betul. gitu kan. Jadi kayak lebih ke pendekatan secara apa ya, pendekatan batin gitu. Iya. Kayak lebih ke Pelan-pelan lah ya dikasih pendekatannya tahu tuh ya. gitu manfaatnya apa kalau ditegur gitu tuh, karena apa, karena ada manfaat yang positif gitu, bukannya aku bermaksud buat ngejelekin kamu gitu kan, atau nyudutin kamu gitu. Jadi itu tadi cara tipsnya ya teman-teman, bisa diikutin kalau misalkan kalian negur orang pada mungkin menurut kita udah bagus, udah positif, udah baik, udah halus, tapi mungkin menurut orang lain itu masih kurang sopan, ya itu tadi ya. Caranya pelan-pelan aja, ikutin pelan-pelan, ngomong pelan-pelan gitu aja. Oke. Terakhir nih Kak, gimana sih harapan kakak nih untuk masa depan dalam kesadaran lingkungan hidup saat ini? Harapan kakak apa nih? Kalau harapan aku sendiri lebih tingkatin kesadaran. Ini bukan cuman masalah lingkungan aja, kita perlu kesadaran ya Kak. Karena di setiap apa ya, kegiatan, di setiap apapun itu, aturan ataupun yang lain itu, kita harus ada kesadaran di diri kita sendiri gitu. Karena yang hidup di dunia ini bukan kita sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya suatu lingkungan nih, yang nantinya mau pakai lingkungan itu bukan kita aja gitu, ada anak-anak cucu nanti kan gitu kan. Jadi kita harus jaga gitu supaya orang lain juga bisa menikmati apa ya, kebagusannya gitu, pokoknya Kelestarian dunia ini iya. lah ya, Jadi biar bisa harus kita jaga, harus kita rawat ya. Kesadaran diri itu memang yang paling penting kalau menurut aku. Jadi untuk apa ya, generasi zaman sekarang mungkin lebih apa ya, aware semoga lagi ya ya, sama semoga lingkungan. mereka tuh lebih peka sama lingkungan, dan terus lebih apa ya, peka ke diri sendiri juga Iya. gitu. Kayak apa ya, cintai diri sendiri. Kalau kita buang-buang waktu terus, kita nggak bakal maju gitu. Iya betul. Kalau misalnya kita produktif, walaupun secapek apapun kita, pasti ada hasil yang kita dapetin gitu. Kayak gitu Kak.
untuk terakhir lagi ya, terakhir nih, motivasi yang kakak dapetin itu, kata kakak kan ada dalam diri sendiri, ada juga dari luar, ada nggak sih channel YouTube ataupun apapun yang membahas tentang motivasi, tentang lingkungan nih, biar kita tuh nggak buang sampah sembarangan lagi gitu, ada nggak kak? kalau yang pertama itu kalau yang paling dekat kalian follow Duta Inisiatif Indonesia. Follow apa tuh nama Instagramnya Duta? Nama Instagramnya kalau yang untuk yang Indonesia itu Duta Inisiatif.idn. Dutainisiatif.idn. Oke. Kalau itu ada juga yang per provinsi, kalau dari Sumsel itu Duta Inisiatif.Sumsel. Oke. Terus kalau untuk yang lingkungan lain itu kan banyak. Kalau dari duta lingkungan itu bukan cuma duta inisiatif kan, boleh teman-teman cari di Instagram. Kemudian kalau untuk di YouTube sendiri itu ada dari kami juga, itu Green Initiative namanya. Itu di Instagram juga ada, dan di situ juga banyak sharing-sharing tentang apa ya, Lingkungan. kayak ya lingkungan, ada mentoring, entah webinar atau dan sebagainya gitu kan. Kalau untuk dari channel lain itu bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, mungkin itu aja nih kak ya. Makasih banget udah mau datang ke Palkomtek. Kasih juga. Kita mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol santainya mengenai pendidikan lingkungan bersama Duta Inisiatif Kak Mutiara. Panggil Kak Muti boleh ya kan? Muti. Kak Muti. Oke. Makasih banyak udah datang di sini ya kak ya. Mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.